Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Skira dengan NIM 21016054. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi keterampilan berbicara yang mempunyai 5 komponen. Yang pertama ada pengertian berbicara, yang kedua tujuan berbicara, yang ketiga contoh cara saja bicara, yang keempat faktor yang mempengaruhi bicara, dan yang kelima jenis-jenis berbicara. Tugas ini saya buat untuk menuntaskan tugas dari mata kuliah keterampilan berbicara dengan dosen pengampu Dr. Anda Ermawati Arif, MPD. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan. Keterampilan berbicara. Keterampilan berbahasa berkaitan dengan keterampilan berbicara. Ada 5 materi yang akan dibahas dalam keterampilan berbicara hari ini. Yang pertama ada pengertian berbicara, kedua tujuan berbicara, ketiga catur cara saja bicara, keempat faktor yang mempengaruhi, kelima jenis-jenis berbicara. Yang pertama, pengertian berbicara. Berbicara merupakan kegiatan berbahasa lisan yang dilakukan oleh manusia. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Kegiatan berbicara memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, semantik, dan lingkungan. Kaitan berbicara dengan keterampilan berbahasa dapat dilihat dalam penggunaan aspek-aspek kebahasaan dalam berbicara. Di antaranya, berbicara merupakan ekspresi diri, berbicara merupakan kemampuan mental motorik, berbicara merupakan proses simbolik, berbicara merupakan berbahasa yang produktif, dan lain-lain. Ada 4 faktor, yaitu faktor fisik, faktor psikologis, faktor semantik, dan faktor lingkungan yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Yang kedua, ada tujuan berbicara. Tujuan berbicara secara utama ialah sebagai berkomunikasi. Menurut Keraf, tujuan khusus pembicaraan adalah suatu tanggapan khusus yang diharapkan dari pendengar. Tujuan berbicara secara umum, menurut Harry Gunter Tarigan 2008 bagian 16, yaitu yang pertama, memberitahukan dan melaporkan atau to inform, yang kedua, menjamu dan menghibur atau to entertain, yang ketiga, membujuk, mengajak, mendesak, dan meyakinkan atau to persuade. Maka tujuan berbicara dapat disimpulkan yaitu memberitahukan, melaporkan, menghibur, dan mengajak seseorang agar seseorang bisa menerima informasi untuk sebuah hiburan dan untuk sebagai pembujuk. Ketiga, ada catur cara saja bicara. Dalam berbicara, ada 4 metode berbicara yang disebut catur cara saja bicara. Antara lain, yang pertama yaitu ada metode serta-merta atau impromptu delivery. Kelebihannya, yang pertama, tidak membutuhkan waktu yang banyak dalam persiapan pembicaraan. Yang kedua, tidak membutuhkan waktu untuk mengumpulkan suatu bahan. Ketiga, efektif untuk yang sering berbicara di muka umum. Kelemahannya, yang pertama, berbicara menjadi tidak efektif. Yang kedua, cenderung kaku dan penggunaan bahasa yang tidak efektif. Metode yang kedua ada metode menghafal atau delivery from memory. Kelebihan metode ini adalah sistematis, lengkap, dan tidak berbelit-belit.
Kekurangan dari metode ini yaitu yang pertama kurang penghayatan, yang kedua sulit menyesuaikan, dan tiga cenderung berbicara terburu-buru. Metode ini digunakan pada saat di depan umum dengan bantuan daya ingat yang kuat. Yang ketiga ada metode naskah ya, atau delivery from manuscript. Kelebihan metode ini adalah yang pertama lengkap, kedua sebagai fungsi dokumentasi, dan tiga sebagai pembantu si pembicara. Kelemahan dari metode ini yaitu kurang menarik dan sulit untuk memberi tekanan. Metode ini hanya digunakan pada saat penting saja. Yang keempat atau metode yang terakhir yaitu metode extemporan atau extemporaneous delivery. Metode ini bersifat fleksibel dan variatif dalam menggunakan kata-kata. Jika catatan ditulis pada kartu biasa disebut dengan card system. Jikalau catatan ditulis pada lembaran kertas dengan nomor urut disebut number system. Maka bisa disimpulkan bahwa cakup cara saja bicara itu ada 4 metode. Yang pertama metode serta-merta, kedua metode menghafal, ketiga metode naskah, dan keempat metode extemporan. Yang keempat yaitu faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu adanya motivasi. Rendahnya keterampilan berbicara salah satunya dipengaruhi oleh motivasi dan ketertarikan anak didik terhadap pembelajaran yang diberikan. Yang kedua, ada kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar siswa yang bersifat monoton akan terasa membosankan, sehingga tidak ada peningkatan dalam prestasinya. Hal yang bisa dilakukan adalah melatih mengucapkan kata-kata secara cepat dan baik. Yang ketiga, penguasaan komponen kebahasaan. Komponen kebahasaan yaitu pelafalan, intonasi, struktur kebahasaan, diksi, dan pembendaharaan kata. Faktor yang keempat itu ada penguasaan komponen isi. Dalam berbicara, maka yang disampaikan harus dapat dimengerti oleh si pendengar. Yang kelima, sikap mental. Rendahnya rasa percaya diri disebabkan oleh kurangnya persiapan dan pemahaman terhadap unsur kebahasaan dan non-kebahasaan yang berpengaruh pada keterampilan berbicara. Maka faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara ada 5. Yang pertama yaitu ada motivasi, kedua kebiasaan belajar, ketiga penguasaan komponen isi, keempat sikap mental, dan yang kelima penguasaan komponen kebahasaan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu jenis-jenis berbicara. Yang pertama ada berbicara situasi formal, yaitu menggunakan bahasa yang baik, benar, dan kalimat yang baku yang sesuai dengan ketentuan. Biasanya digunakan pada saat wawancara, yaitu pidato, ceramah, presentasi, dan lain-lain. Ciri-ciri berbicara formal yaitu yang pertama, digunakan pada saat situasi resmi, kedua, menggunakan bahasa baku, ketiga, bersikap sopan dan tidak menyinggung orang lain. Yang kedua, ada berbicara situasi informal. Menggunakan bahasa dan kalimat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak beraturan. Biasanya digunakan pada saat menelepon, mengobrol, nongki, dan lain-lain. Memiliki ciri-ciri yang pertama, sering digunakan pada saat situasi tidak resmi, menggunakan bahasa yang tidak baku dan tidak beraturan. Maka, jenis-jenis berbicara itu ada 2, yaitu berbicara situasi formal dan berbicara situasi informal. Maka bisa disimpulkan, berbicara merupakan kegiatan berbahasa lisan yang dilakukan oleh manusia. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi
artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Terima kasih. Sampai jumpa. Sekian dari presentasi materi keterampilan berbicara saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.